penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semuanya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya, tentu sehat imannya. Bapak Ibu dan hadirin terkasih di dalam Kristus, hari ini merupakan perayaan yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristiani. Dia merayakannya secara eksklusif bahwa Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu naik ke surga. Tidak berdiri tentang satu cerita tersendiri, melainkan merupakan bagian daripada kabar baik yang nyatu. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak mengupas makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mengupas lebih dalam, kenaikan Tuhan Yesus harusnya ini menjadi sebuah superior bagi iman kita kalau dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain atau tokoh-tokoh keagamaan yang mengajarkan jalan-jalan hidup kebenaran ataupun aliran-aliran yang di kemudian hari menjadi agama-agama yang ada di dunia ini. Para tokoh-tokoh yang menciptakan pengajaran-pengajaran dan para pengikutnya mengusung menjadi sebuah kepercayaan, mati mereka selesai. Tetapi Tuhan Yesus ketika ia mati, ia bangkit daripada kematian. Pintu liang kubur tidak cukup kuat untuk menahan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan kebangkitan tidak berjalan sendiri. Ada sebuah cerita yang hari ini kita akan melanjutkan, yakni ada perayaan kenaikan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Dibandingkan dengan kepercayaan yang lain, mati selesai, apalagi naik ke surga. Kenaikan ke surga itu menjadi penting sekali bagi kita umat Kristiani itu memverifikasi. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 menuliskan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri memberikan pernyataan bahwa dia diutus dari Bapa Surgawi turun ke bumi ini. Tujuan daripada turun ke bumi ini, kalau kita geser sedikit, Yohanes 3 ayat 16 itu menuliskan kepada kita, begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tujuannya itu sejauh dari langit turun ke bumi untuk menebus seluruh kehidupan orang percaya termasuk kita di dalamnya. Makna daripada kematiannya memiliki sebuah cerita yang sangat penting juga bagi iman percaya dan harap kita di dalamnya. Galatia 3 ayat 14 menuliskan kepada kita bahwa makna kematian Kristus di atas kayu salib menebus seluruh kehidupan kita daripada kejaran kutuk hukum Taurat yang seharusnya mengeksekusi kehidupan kita. Kutuk hukum Taurat, kalau Bapak Ibu nanti buka di dalam Alkitab, pendalaman sendiri, Ulangan 28 ayat 14, satu perikop itu berbicara tentang kutuk yang begitu panjang sekali. Dan begitu panjang sekali dapat kita simpulkan 3 hal. Kutuk pertama itu berbicara tentang kutuk sakit penyakit. Kutuk yang kedua berbicara tentang kutuk keturunan. Kutuk yang ketiga berbicara tentang kutuk kemiskinan. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menuliskan kepada kita, oleh bilurnya, maka sakit, penyakit, semua sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kematian di atas kayu salib selain menebus seluruh kehidupan kita, penghukuman ditiadakan, digantikan dengan 7 berkat yang pada awalnya hanya diberikan kepada satu pribadi, yaitu Abraham, leluhur daripada orang Israel, menerimanya di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 1, 2, 3 berbicara tentang janji 7 berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Berkat yang pertama, Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Berkat yang kedua, Tuhan itu akan memberkati kehidupan Abraham. Berkat yang ketiga, Tuhan itu akan membuat Abraham masyhur, disegani. Dan yang keempat, setelah Tuhan membesarkan Abraham, Tuhan itu mengingatkan Abraham itu untuk menjadi berkat, sehingga orang melihat keberadaan Abraham, melihat Allah Israel menyertai daripada kehidupan Abraham. Dan berkat yang kelima, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kehidupan Abraham. Berkat yang keenam, kalau ada
sedang merencanakan kejahatan kutuk kepada Abraham, maka kutuk akan sampai kepada mereka. Dan yang berkat yang ketujuh, oleh keberadaan Abraham maka seluruh kaum muka bumi diberkati oleh Tuhan. Kematian Kristus itu menjadikan kita link yang dulu jauh hari ini menyatu dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Artinya Tuhan akan menjadikan kita komunitas yang besar. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita akan menjadi pusat. Tuhan akan mendandan dengan segala yang baik. Yang ketiga, Tuhan akan memasyurkan nama kita oleh karena hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Keempat, jangan lupa kita juga memiliki tanggung jawab menjadi berkat. Yang kelima juga, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan mengutuk orang yang mengutuk kehidupan kita. Berkat yang sudah diberikan kepada Abraham. Dan yang ketujuh, jangan lupa juga, dari 7 berkat ini, yang berkat 4 dan ke-7 mengingatkan kita bahwa tidak sekedar kita merayakan perayaan-perayaan kematian, kebangkitan, kenaikan hanya sampai kepada kita, tetapi ada tanggung jawab. Berkat ke-4 dan berkat yang ke-7 itu berbicara panggilan kita menjadi berkat. Secara legalitas amanat agung itu ada tertulis di kitab suci kita, dan kita harus bersaksi. Setiap momentum memperingati hari-hari raya yang penting sekali, perayaan tentang Tuhan Yesus. Ingat, Markus 1 ayat 1 menuliskan kepada kita, permulaan Injil itu berbicara tentang Kristus Yesus. Yesus adalah kabar baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenaikan memiliki banyak makna kalau kita mempelajari seluruh testimoni yang disampaikan pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes 3:13 itu memberikan verifikasi bahwa perkataan pernyataan Tuhan Yesus itu benar. Ia berkata, aku diutus dari Bapa Surgawi ke bumi ini, tujuannya menebus seluruh kehidupan kita. Yang kedua, Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada satu pun pribadi sampai kepada Bapa tanpa melalui dirinya. Artinya, dia yang ke surga. Melalui dia juga kita akan kembali ke surga, berpulang ke rumah Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki tujuannya. Ia mempersiapkan tempat bagi semua orang percaya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 7, di situ dituliskan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, yang benar kukatakan kepadamu, lebih baik aku pergi, supaya janji Roh Kudus pribadi ketiga itu bisa dicurahkan bagi semua orang percaya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus secara fisik, darah dan daging 100%, dan ia juga merupakan firman Allah. Hakikat yang kedua, 100% Allah. Dengan fisik, dengan darah dan daging itu terbatas untuk mengadvokasi, mendampingi semua orang percaya di muka bumi ini. Sehingga dia berkata, lebih baik dia pergi. Ketika dia pergi, maka pribadi yang ketika Roh Allah itu dicurahkan, mendampingi semua orang percaya di muka bumi dimanapun mereka berada, tidak terbatas hanya di tanah perjanjian. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa penting sekali kita mengalami lawatan kepenuhan Roh Kudus? Padahal 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19 menuliskan kepada kita ini merupakan baiknya Roh Kudus ketika kita dengan mulut percaya dan mengakui Roh Allah menunggal di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup ini merupakan pilihan kita menjalaninya. Kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Momentum kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ada janji pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah tanggal 21 hari ini.
10 hari kemudian di depan kita, maka ada janji pencurahan Roh Kudus. Penting sekali pencurahan Roh Kudus itu nyata, konkret di dalam kehidupan kita itu, karena Roh Kudus memiliki fungsi dan tugas. Yohanes 14 menuliskan kepada kita bahwa Ia mendampingi kita, memberikan penghiburan, penguatan, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Kita memerlukan kepenuhan pengurapan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupan kita di dalam seluruh kebenaran. Yohanes 13 ayat 16 menuliskan kepada kita, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Kisah Rasul 1 ayat 8 menuliskan kepada kita sebuah janji 2000 tahun yang lalu. Para muridnya itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan Tuhan Yesus ngomong, nantikan janji itu. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa. Engkau akan bersaksi bagiku di seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung-ujung. Kepenuhan daripada Roh Kudus 10 hari ke depan yang kita nantikan, itu menjadi penting sekali. Kebutuhan bagi kita, menghibur, memimpin, membangkitkan kekuatan bagi kita. 2 Timotius 1 ayat 7 menuliskan kepada kita, membangkitkan kasih dan membuat kita memiliki ketertiban di dalam menjalani kehidupan masa sukar, masa sulit. Ada satu makna lain kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 7 ayat 25, kenaikan Tuhan Yesus itu tujuannya itu menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa surga. Dia berdoa bagi kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu diperhatikan itu penting sekali. Secara eksklusif bahwa Tuhan tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya dengan tokoh keagamaan yang lain. Tokoh keagamaan yang naik mati selesai, tetapi Yesus yang mati bangkit daripada kematian dan tidak berhenti sampai di situ. Selama 40 hari menunda kenaikannya, memulihkan kembali seluruh iman para jemaat mula-mula, para pengikutnya, imannya. Setelah dia memulihkan satu persatu, khususnya 12 rasul yang dipersiapkan, sehingga sampai hari ini kita juga merupakan bagian daripada yang menerima Injil itu. Lalu dia naik ke surga. Naik ke surga itu tujuannya itu adalah memberikan verifikasi bahwa ia memang datang dari surga diutus. Melalui dia yang tahu ke surga, semuanya kita akan berpulang ke rumah Bapa di surga kelak melalui kematian antrian yang panjang. Karena dunia ini bukan tempat persinggahan kita yang terakhir. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus ia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan yang keempat, ia menjadi pengantara bagi kita. Dan yang kelima, ada janji pengulangan pencurahan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun, memimpin, menghibur seluruh kehidupan kita. Dan jangan lupa, janji yang diberikan 7 berkat Abraham, kalau kita korelasikan dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, menjadi berkat olehmu seluruh kaum di muka bumi berkat. Kita harus merefleksikan kasih Kristus di tengah-tengah kesulitan ini. Tidak cukup dengan hanya berdoa, tetapi harus dengan perbuatan. 1 Yohanes 3:18 menuliskan kepada kita, konsekuensi kita sebagai pengikutnya, kita harus merefleksikan kasih Kristus dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Yang ini kita menyalurkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Yang kuat mengayomi yang lemah, sehingga yang kuat dan yang lemah semuanya tetap terpelihara di dalam kerangka kasih karunia Kristus.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu menyatu di dalam kehidupan kami. Menyadarkan kepada setiap kami bahwa dunia ini bukan persinggahan terakhir. Dunia ini bukan pencarian terakhir. Dunia selalu penuh dengan penderitaan dan kesukaran, air mata. Tetapi hari ini kami memperingati bahwa Engkau 2000 tahun yang lalu naik ke surga. Kau datang dari surga, tujuannya menebus seluruh kehidupan kami. Dan kembali ke surga mempersiapkan tempat bagi setiap kami. Bahkan Tuhan menjadi pengantara bagi kehidupan kami di hadapan Bapa. Kami bersyukur juga janji pencurahan Roh Kudus untuk memperlengkapi seluruh kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yatim, melainkan Roh Kudus yang mendampingi seluruh kehidupan kami, sumber penghiburan, penguatan, penuntun seluruh kehidupan kami, yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan penguasaan diri bagi kami di dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kota Kudus Yerusalem, kami bersyukur buat bangsa Israel, kami bersyukur buat Presiden Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami bersyukur buat para pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Sempurnakan ibadah kami. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Bawalah pulang damai sejahtera, kehidupan yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi, cinta kasih yang sempurna di dalam anak yang tunggal dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.